pengamen bulungan. Dan saya juga kan lawyer sebenarnya. Saya ini ketua umum organisasi. Saya mah anak kaki lima. Gue juga kan wartawan. Dan saya juga rocker. Gue punya wartawan, gue sampai sekarang masih tercatat sebagai ketua umum wartawan. Saya ini ratingnya tinggi. Saya juga public figure. Gue kan musisi. Saya vokalis juga. Dan sampai sekarang saya masih punya band rock. Saya tidak mengaku keturunan Rasulullah, ya belum mengakui, ya tapi udah dicatat di sini. Artinya saya juga perlu mengakui karena itu nasab saya. Kami dari kesultanan, kan saya cucunya sultan mas. Saya cucu kandungnya sultan. Saya ketua umum LSM KPK pak. Saya pengacara Ribo Dabo. Ya. Pengacara dukun kembali beraksi. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Masih dengan sosok sang pengacara dukun yang sangat kocak. Kalau orang-orang kayak sampean, kayak saya ini nggak masuk ke birokrasi, kasihan rakyatnya. Dengan mana yang halal dan mana yang haram. Dia belum laporin, saya udah laporin duluan. Pasal 28 ayat 2, ancaman hukumannya 6 tahun. Dia kaget. Dirinya mengaku menjabat sebagai banyak profesi, dari rocker, musisi, vokalis, lawyer, dukun, keturunan Rasulullah, sultan, dan masih banyak lagi. Saya pengamen bulungan. Dan saya juga kan lawyer sebenarnya. Saya ini ketua umum organisasi. Saya mah anak kaki lima. Gue juga kan wartawan. Dan saya juga rocker. Gue punya wartawan, gue sampai sekarang masih tercatat sebagai ketua umum wartawan. Saya ini ratingnya tinggi. Saya juga public figure. Gue kan musisi. Saya vokalis juga. Dan sampai sekarang saya masih punya band rock. Saya tidak mengaku keturunan Rasulullah, ya belum mengakui, ya tapi udah dicatat di sini. Artinya saya juga perlu mengakui karena itu nasab saya. Kami dari kesultanan, kan saya cucunya sultan mas. Saya cucu kandungnya sultan. Saya ketua umum LSM KPK pak. Saya pengacara Ribo Dabo. Ya. Jangan salah paham dulu. Kita ulang sekali lagi biar clear. Bismillah. Jadi sampai tahun 1700 Masehi dalam kamus Inggris Melayu oleh salah satu dosen dari Surakarta. Ini dosen yang ngomong ya, dosen. Emang sampai udah jadi martir sampai itu? Bukan maksudnya beliau. Saya kan harus diperjelas nih kalau bicara sama orang kritis kayak saya. Dosen itu kapan ngomongnya? ya di gitu. Rujukan beliau ada banyak di PDF beliau banyak. Gimana cara beliau ngomong? Ya kalau Prises ngomong ya saya Ini kan sampai. ya saya kan ini beliau. Kalau menurut ya menurut ya. Dan memang faktanya begitu. Sebentar. Itu kata dukun dimaknai sebagai pengobat dan saintis ya. Ya ilmuwan, dan kalau bahasa Arabnya alim. Karena keris itu dibikin dari unsur besi yang dilapisi dengan meteor. Meteor salah satu nama Nabi Muhammad, yaitu An-Najmut Thaqib, bintang yang menembus cahaya menghantam setan yang nguping-nguping. Tidak hanya itu saja, dia beserta asisten setianya Gus Irfan ingin masuk ke dalam politik dan harus menjadi caleg. Kalau orang-orang kayak sampean, kayak saya ini nggak masuk ke birokrasi, kasihan Tapi rakyatnya. ada tokoh yang bilang sebaik-baik kita kalau udah masuk di tempat tertentu tanda kutip Berpolitik. dari malaikat jadi setan, bisa jadi setan. Waduh. Aku ini udah siapin duit 10 miliar loh buat sampai nyalon Gus, nyalek. tuh. Jadi Gus, Ya, gimana tuh? netizen yang kepo ini Gus, kita peralat Gus, biar dia gitu. terus membuli kita. Kanan aja. Ya kanan Bu. Karena kalau mereka membuli kita Gus, nama kita tetap naik. Oh gitu. Bukan rahasia nih antum nih. Nggak apa-apa, itu tekniknya Gus. Tekniknya. Karena di dunia infotainment seperti ini, kalau nggak ada netizen kepo, kita nggak bakal naik Gus. Oh gitu. Iya. Iya, nama kita nggak bakal naik Gus. Makanya netizen ini kita perdayakan, kita biarin aja dia bully kita, pakai pulsanya sendiri, ya kan? Iya betul. Pakai jarinya sendiri, tenaganya sendiri, yang sakit juga dia sendiri. Kita yang ngambil keuntungannya Gus. Tidak hanya artis dan juga ustadz, mahasiswa juga dilaporkan Firdaus ke kepolisian. Contoh kemarin mahasiswa, dia bilang akan menurunkan ribuan mahasiswa untuk demo saya. Lalu videonya viral kemana-mana sampai masuk ke grup video dia itu. Ya saya laporin malamnya. Dia belum laporin, saya udah laporin duluan. Pasal 28 ayat 2, ancaman hukumannya 6 tahun. Saya emang nggak lama-lama kok. Jadi laporan saya tuh masuk udah hampir 19 laporan. Ada 4 netizen yang udah saya laporin. Tapi kalau Islam caranya pakai cara kalian kayak begini. Oh mohon maaf, saya depak kalian dari Islam.
tendang keluar karena kalian Islam sesat. Nah, Islam itu agama yang telah menyempurnakan kebaikan. Laporkan saya bila perlu. Tendang saya duluan yang nendang. Saya panglimanya. Akan saya tendang dari Islam kalian. Yang keras jangan main-main ya saya. Di media sosial kalian bisa ngomong keras sama saya, tapi kalau berhadapan dengan saya tendang kalian. Orang Islam kok emosi ya. Ketika lo emosi tanpa sebab, nah maka di diri lu itu ada setan. Diri lu itu dikuasai oleh setan. Dan inilah pembuktian Daus yang ternyata memiliki kekuatan tenaga dalam yang bisa menghempaskan orang dari jarak jauh. Oke pemirsa, nih udah lama gua nggak tes tenaga dalam ya. Tapi jangan dicoba di rumah ya. Ini hanya profesional aja yang bisa melakukan ini. Lihat ya, tenaga dalam itu ada. Ada kan? Tidak hanya itu, Daus juga mempunyai band dan mencari personil untuk bandnya bernama Vertical Blue. Halo kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada. Saya pengacara Cowboy mencari gitaris, basis, dan drummer untuk mengisi posisi di band saya ya, Vertical Blue. Gitaris, basis, drummer, dan keyboardis. Genre lagunya yang akan kita bawakan adalah rock Malaysia dan rock-rock era 90-an. Dan ini akan mengarah kepada album kedua dari Vertical Blue Band. Siapa saja yang ingin bergabung menjadi band Vertical Blue, maka saya mengundang saudara yang punya skill dalam dunia musik untuk bergabung di band Vertical Blue. Syaratnya jangan cengeng ya kalau mau jadi musisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun bagaimana dengan Dennis Kalista? Di samping itu Dennis Kalista masih menyerang musuh lamanya, pengacara botak satu ini. Dorong lagi! Perasaan dorong lagi dong! Nggak berani sama gue! Sama pelapor 4 tahun. Abang! Pelapor 4 tahun. Kenapa kamu datang mediasi? Ngapain jauh di Medan? Gantiin dong tiketnya! Nih, katanya mau! Jangan kabur! Botak! Botak kabur! Iya, maaf. Oh ya udah. Jangan dorong. Apa dorong gue. Apa Tommy dorong gue. Halo. Nah, setelah habis para artis dan podcaster disomasi, sepertinya pamor Daus kian menurun. Tidak ada lagi yang mengundangnya untuk ke podcast. Jadi bagaimana menurut kalian tentang aksi kocak Daus ini? Apalagi yang akan dilakukannya untuk mendompleng popularitas? Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan.